Bagi yang penasaran dengan media rasa channel, tonton terus videonya. Gerakan jari Anda untuk menekan subscribe, like, dan jempolnya dengan kamu nyalakan lonceng. Kamu orang pertama yang mendapatkan video terbaru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu adalah tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Qadiri Al-Hasani, dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinatul Rasul. Syahdan adalah nama beliau. Sayyidi Syekh Saman itu daripada Lauhul Mahfuz, dan setengah daripada wazan Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi. Maka lihatlah di dalam tabaqatnya itu adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu anhu. Ia kasih sayang kepada orang yang telah berilmu, dan kepada orang yang soleh, dan kepada orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berkhidmat kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada orang awam dan khawas. Tabiat Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu anhu selagi kecil hingga pada fatrusyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit jua, dan apabila diberi bantal oleh orang tua beliau, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai pada waktu syahur, beliau bangun dan membaca ratib syahur, lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Dan apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunnah Isra 2 rakaat. Dan apabila naik matahari seperempat, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Dan lagi pula adalah beliau memperbanyak puasa sunnah dan riyadhah, dan menjauhkan dari bersedap dari lezatnya dunia sampai daripada yang halal sekalipun. Dan adalah hal ikhwan ini adalah hal keadaan beliau semasa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam setuan, yaitu tempat makan, untuk diberi makan makanan. Manakala selesai makan, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah dia makan tak dimakan beliau. Dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran semasa kecilnya untuk mengkabarkan hal ikhwal anaknya. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tidak salah lagi bahwa ia adalah aulia Allah, dan tidak khilaf lagi antara ulama. Dan adalah Sayyidi Syekh Saman radhiyallahu anhu apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah atau memakai pakaian yang dilarang syara, maka dikatakan kepadanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersukaria di dalam dunia ini. Demikianlah al-ihwal masa kecil beliau. Syahdan adalah Sayyidi Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu selalu dalam zikrullah siang dan malam, serta suka beruzlah, yaitu bersunyi diri dari manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke baqi, yakni pekuburan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Rasul. Hal ikhwannya Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu pada masa bidayahnya, yakni masa awal permulaan dia menjalani akan jalan tasawuf, beliau berpakaian dengan pakaian yang indah. Kemudian datang Sayyidi Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu membawa baju jubah putih.
padahal adalah Sayyidi Syekh Saman dalam kamar khalwat beliau, dan memakailah akan baju jubah itu sampai sekarang. Dan adalah beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau, sehingga datang Hadratul Rasul memerintahkan untuk menzahirkannya, maka jadilah lebih zahir dari matahari di tengah hari. Dan berdatanganlah orang-orang untuk mengambil baiat thariqah kepada Syekh Saman Al-Madani ialah barang siapa membaca Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma akbur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali sesudah salat subuh sebelum berkata-kata urusan dunia. Halnya dia istiqomah adalah ia menempati martabat fadilah kutub. Barang siapa mengambil thariqah kepadaku dan mengamalkannya, niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa majub di dalam dunia. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang basariah diganti dengan akal yang bersifat robaniyah, yakni diambil oleh Allah akal rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mahdah, adam semata-mata, yakni tiada punya wujud, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya wujud yang hakiki, minimal saat sakaratul maut. Perkataan aku ini seperti perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa yang menyerukan aku ia Saman 3 kali, hal keadaannya mendapat kesusahan dunia maupun akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, selagi aulia Allah Ta'ala tiada, kami mati melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir kepada negeri yang sembunyi. Apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kuburan kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam kandungan ibuku. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami, berzikir, ratib, maka masuklah ia di dalam surga. Amin. Dan barang siapa masuk ke dalam langgar kami, niscaya diampuni Allah Ta'ala dosanya. Amin. Koroma Syekh Saman teramat banyak, dan sebagai koromah Sayyidi Syekh Muhammad Saman yang diriwayatkan Mufrin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega hitam pekat dan datang angin topan yang kencang hingga kapalku hampir tenggelam. Maka aku sangat takut. Lalu aku berteriak sehabis-habis suara, ya Saman 3 kali, ya Mahdani. Maka tiba-tiba ada 2 orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku
dan redahlah angin topan itu, serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Untuk dapat fadilah serta karomah aulia Allah, hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar oleh Allah dan tidak syak sekali, dan jangan mungkir walaupun hal kadanya menyalahi secara khotib. Dan setengah daripada keramatan Syekh Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Soleh Asyab Al-Madani. Ketika aku di Mekah Musarrafah, istriku hendak melahirkan dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiar atau usaha, aku baca Fatihah. Kuhadiahkan Fatihahku kepada Tuan Syekh Muhammad Saman seraya membaca waja'alna min kulli dhaifin faraja wa kulli hamil wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak melanjutkan bacaanku, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangi bacaan itu dan beranaklah istriku dengan mudah. Setengah dari keramat Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Syekh Abdullah Basri ialah ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dan dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 27 Ramadan di Makkatul Musarrafah pada tempat yang bernama Batu Sya'ada. Manakala waktu Isya, membaca tawassul Muhammad Saman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahid salani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, Ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul Syekh Saman, setiap itu pula jatuhlah rantai dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia murid dari Tuan Syekh Muhammad Saman, maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Ketika ia duduk di pintu ziyadah pamannya, yaitu pintu Masjid Makkah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak Ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Aku tersungkur dan pingsan. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu telah jatuh dari leherku. Dan setengah keramat Tuan Syekh Muhammad Saman yang dihabarkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Atib bin Hasanuddin Palembang adalah, aku menanggung hutang 1060 ringgit banyaknya dan tidak ada satu jalan pun untuk membayar hutang itu, dan aku menanggungnya lebih dari 3 tahun. Karena itu tidak ada pikiranku yang lain siang dan malam selain memikirkan hutangku itu, sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari aku berkata kepada diriku, jikalau Tuan Syekh Muhammad Saman benar-benar wali kutub, niscaya Allah melepaskan hutangku ini berkatnya. Maka setelah itu, belum sampai setahun perkataan itu, lepaslah aku dari hutang berkah karomatan Syekh Muhammad Saman. Sayyidi Syekh Muhammad Saman meninggal dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kubur para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Sayyidi Syekh Muhammad Saman atau Rakib Saman bersama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil, kemudian bersedekah semampunya dan pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidi Syekh Muhammad Saman, niscaya dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan nanti Allah akan menyampaikan segala hajatnya dunia dan akhirat.
Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.